桃花。展现他惊人的天赋。对其他人不公平。 Halo guys, kembali lagi bersama Mimin di channel Nah Film. Bagaimana kabar kalian semua hari ini? Semoga masih pada sehat dan lancar ya puasanya. Dan pada video kali ini, Mimin hadir kembali untuk meneruskan alur cerita dari sang penerus Tangshan, yaitu Youhao dan Tang Wutong dalam Solen 2 episode terbaru, yaitu Solen 2 episode 142. Yang mana pada Solen 2 episode 142 ini menceritakan Youhao yang akhirnya mengikuti festival takdir Dewa Laut hanya untuk formalitas saja. Namun di sini Youhao malah menarik perhatian semua gadis, dan Youhao pun juga merasakan hal yang sama saat dirinya jatuh cinta pertama kali dengan Dong-er. Dan seperti apa alur cerita selengkapnya, jangan lupa pencet tombol like dulu jika kalian suka, dan kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Saat masuk ke kantin pun, Youhao melihat jika Dai Huabin dan timnya pun ternyata juga sudah berada di sini. Namun di sini pun guru pavilion dalam menghentikan Youhao dan bertanya siapa yang mengizinkan Youhao makan di pavilion dalam. Dai Huabin pun bertanya apakah guru ini tidak mengenali siapa pemuda tersebut. Dan di sini guru tersebut malah bertanya siapa yang mengizinkan Huabin membawa teman ke sini untuk makan gratis. Di sini Youhao pun memperlihatkan rencananya dan memberitahu jika dirinya adalah murid pavilion dalam. Namun guru ini meminta Youhao ikut bersamanya ke kantor administrasi sekarang. Terlihat Youhao pun menolak karena festival takdir Dewa Laut sebentar lagi akan dimulai. Namun menurut guru ini, Youhao tidak akan bisa ikut festival takdir Dewa Laut karena bahkan Youhao tidak memakai seragam Akademi Shrek. Dan hanya menggunakan lencana tadi tidak bisa membuktikan apa-apa. Di sini pun si gendut teman Huabin mencoba memberitahu siapa Youhao itu. Akan tetapi guru ini meminta si gendut diam karena guru ini tidak peduli apakah Youhao dulu murid pavilion dalam atau bukan. Dan menurutnya sekarang Youhao jelas bukan murid pavilion dalam karena guru ini belum pernah melihat Youhao. Bahkan menurutnya dia bisa mencabut ijazah Youhao meskipun Youhao adalah mantan murid pavilion dalam yang sudah lulus namun nekat kembali untuk makan gratis tanpa izin. Saat guru itu memaksa Youhao ikut dengannya, dengan cepat Youhao memperlihatkan wujud Bingbing menggunakan kekuatan spiritualnya. Kemudian Youhao memberitahu jika memukul murid di dalam akademi tidak diperbolehkan, karena Shrek adalah akademi dan bukan penjara. Terlihat semua murid pun sangat senang melihat Youhao yang sangat tegas menghadapi guru yang sombong itu. Sementara bagi Huabin, guru disiplin baru yang gemar mencari perhatian itu seperti menendang besi yang paling keras. Setelah itu pun terlihat jika semua murid sudah berkumpul di Danau Dewa Laut. Terlihat para tetua pavilion Dewa Laut pun juga sudah hadir di tempat ini. Kemudian di sini Bei Bei dan Sisi yang menjadi pembawa acara dalam festival takdir Dewa Laut di Danau Dewa Laut tersebut. Dan Sisi pun mengumumkan jika sebentar lagi festival takdir Dewa Laut tahunan akan dimulai. Kemudian Bei Bei mempersilahkan agar seluruh murid pria dan wanita untuk memasuki arena. Di sini pun terlihat jika para murid wanita yang ikut festival ini pun perlahan masuk ke tempat ini. Yang mana kemudian diikuti oleh para murid pria di tempat yang berseberangan dengan murid wanita. Sementara terlihat Youhao yang terlambat pun bergegas datang dan memberitahu guru penjaga. Yang mana Youhao juga mengaku jika dirinya lupa memakai seragam Akademi Shrek. Di sini pun Sisi mengucapkan selamat kepada seluruh murid pavilion dalam yang hadir dalam festival takdir Dewa Laut malam ini. Dan semoga mereka semua menemukan tambatan hati yang mereka cintai. Terlihat salah seorang murid pun memberitahu Youhao yang baru datang jika semua orang sudah menunggu Youhao. Di sini pun terlihat Youhao terpaksa mengikuti acara ini demi ijazah dan menghormati peraturan akademi serta menyanggupi permintaan guru Zhao. Kemudian Bei Bei pun mengumumkan jika festival takdir Dewa Laut tahun ini resmi dimulai karena mereka semua pasti sudah tahu peraturan festival ini. Di sini terlihat jika semua bentuk roh Youhao pun juga muncul untuk menyaksikan acara besar ini. Sementara Youhao merasa jika semua ini begitu mirip dengan festival saat Youhao menyatakan cinta kepada Dong-er dulu.
Dan Yuho pun terus teringat dengan wajah Dong-er itu. Setelah itu pun babak pertama yang bernama cinta pandangan pertama pun dimulai, yang mana murid pria harus menunjukkan kemampuan mereka untuk melepas topi caping murid wanita. Namun saat melakukannya, mereka tetap harus bersikap sopan. Tak lama setelah itu pun, babak pertama ini dimulai. Di sini pun terlihat salah seorang murid pria langsung menggunakan tekniknya untuk membuka semua caping murid perempuan itu. Dan hal itu pun membuat semua gadis yang berada di sini merasa ilfil dengan pemuda tersebut. Namun terlihat salah seorang peserta perempuan langsung menyerangkan tekniknya itu kepada pemuda tersebut. Yang mana terlihat jika sepertinya gadis ini adalah Tang Wutong dilihat dari rambutnya dan tekniknya. Terlihat pemuda itu pun bangkit lagi dan mengeluarkan pemandu roh level 6-nya ini untuk menyerang gadis tersebut. Dan pemuda ini pun sudah siap menembakkan pemandu rohnya itu ke peserta wanita yang sudah dia bidik. Terlihat Bebe menahan Sisi yang ingin menghentikan itu. Namun di sini Yuho menggunakan teknik esnya pun langsung membekukan pemuda tersebut, yang mana hal itu pun tentu saja membuat semua orang di tempat ini terkejut. Di sini pun Yuho menasihati pemuda tersebut untuk belajar menghargai diri sendiri. Dan hal itu pun membuat para gadis di tempat ini berteriak histeris karena keberanian Yuho. Setelah itu pun murid pertama tadi langsung didiskualifikasi karena melanggar peraturan festival takdir Dewa Laut ini. Di sini terlihat jika Wutong pun terus memperhatikan Yuho dari balik capingnya itu. Kemudian Bebe pun mempersilahkan murid selanjutnya untuk maju ke depan. Terlihat pemuda ini langsung menggunakan teknik roh keempatnya untuk membuka caping gadis yang dia inginkan. Namun gadis itu menggunakan teknik roh ketiganya untuk menahan serangan itu, yang mana hal itu membuat pemuda ini seperti terhipnotis dan menari sendiri. Melihat itu pun, Sisi mengumumkan jika murid pria nomor 2 ini gugur. Setelah itu pun semua orang sangat senang saat pemuda lainnya berhasil membuka caping dari wanita pujaannya. Di sini pun juga terlihat para bentuk roh Yuho menonton dengan asyik babak pertama dari festival takdir Dewa Laut tersebut. Namun terlihat jika belum ada satupun yang berhasil membuka caping Wutong. Terlihat para murid pria ini sampai frustasi karena semua peserta yang berusaha membuka caping milik Wutong ini pada akhirnya berhasil digagalkan oleh Tang Wutong. Yang mana para pemuda ini mengakui jika kemampuan gadis ini sangat luar biasa. Bahkan mereka merasa jika tahun ini sepertinya tidak akan ada yang bisa membuka caping dari gadis tersebut. Namun hal itu pun juga membuat semua orang penasaran seperti apa wajah misterius di balik caping gadis ini. Akan tetapi mereka juga ingat jika festival takdir Dewa Laut bukan sekedar ajang pencarian jodoh, namun juga merupakan semacam kompetisi sihat antara murid pria dan murid wanita. Meskipun banyak yang mengakui jika murid wanita terakhir ini memang jauh melampaui yang lain. Setelah itu pun Sisi mempersilahkan murid pria yang terakhir untuk tampil, yaitu Yuho. Terlihat semua orang yang menonton pun sangat bersemangat melihat jika akhirnya tiba giliran Yuho maju. Di sini Yuho yang hanya sekedar ikut saja akhirnya tidak mempunyai pilihan lain. Yuho pun memberitahu gadis ini jika dia ingin menjatuhkan Yuho ke danau pun Yuho akan menerimanya. Kemudian di sini terlihat Yuho mengulurkan tangannya untuk membuka caping gadis tersebut, yang mana hal itu pun membuat semua orang semakin penasaran. Namun anehnya gadis ini hanya tersenyum dan tidak melakukan apa-apa kepada Yuho. Setelah caping itu terbuka, ternyata benar jika wanita itu adalah Tang Wutong. Dan terlihat semua orang pun terpana melihat kecantikan Tang Wutong ini. Sementara Yuho pun terlihat menahan air matanya. Terlihat Yuho pun terkejut karena ternyata gadis itu adalah Tang Wutong. Sementara Tuan Xuanzi dan semua tetua pavilion Dewa Laut hanya tersenyum melihat tingkah mereka berdua ini. Setelah itu pun Sisi meminta semua peserta pria untuk kembali ke tempat masing-masing karena babak pertama telah berhasil diselesaikan. Tak lama setelah itu pun babak kedua dimulai yang bernama jatuh cinta pandangan kedua. Yang mana setiap murid wanita memegang 3 buah bola bordir yang berarti mereka mempunyai 3 kesempatan untuk memilih peserta pria. Dan murid pria yang tidak mendapatkan satupun suara akan gugur. Kemudian terlihat jika mereka dipersilahkan untuk memberikan suara kepada murid pria pilihan mereka. Di sini pun terlihat jika Tang Wutong juga langsung melemparkan bola itu ke arah murid pria yang dia inginkan, yaitu Yuho. Terlihat Yuho pun bingung karena dia mendapatkan banyak suara.
Padahal peserta lainnya hanya ada yang mendapatkan 4 bahkan 2 suara. Dan hal itu pun membuat Susansi tidak menyangka jika Yuho mendapatkan semua suara. Akan tetapi Nanan pun tidak heran karena sikap Yuho penuh dengan sopan santun. Serta keberhasilan Yuho melepas topi caping Wutong dengan sekali gerakan membuat Yuho berhasil merebut hati dan kekaguman para murid wanita. Kemudian setelah itu, Bebe mengumumkan jika acara akan memasuki babak ketiga, yaitu takdir 3 kehidupan. Yang mana murid pria diminta untuk memperkenalkan diri, sementara murid wanita diminta memilih murid pria yang ingin mereka nyatakan perasaannya. Serta jika murid pria dan wanita sudah bergandengan tangan, maka mereka dianggap telah lulus dari Festival Takdir Dewa Laut dan tidak bisa memilih orang lain. Dan urutan babak ini akan ditentukan melalui undian. Terlihat Sisi pun langsung melemparkan stik undian yang sudah tertulis nama peserta pria. Dan di sini pun orang pertama yang harus memperkenalkan diri adalah Huo Yuhao. Terlihat para gadis yang menonton pun histeris melihat Yuhao yang maju. Namun kemudian semua orang pun terdiam karena Yuhao hanya memperkenalkan namanya saja. Yang mana hal itu pun membuat Sisi dan Tuan Xuanzi terkejut mendengarnya. Di sini Guru Zhou pun sadar jika Yuhao memang hanya sekedar ikut saja. Namun bagi Tuan Xuanzi, Yuhao ini semakin berkarakter saja. Akan tetapi di sini Bebe yang memberitahu semua orang jika Yuhao adalah murid pavilion dalam Akademi Shrek serta murid Sekte Tang. Di sini Yuhao pun merasa jika seniornya itu memang pandai memanfaatkan kesempatan untuk mempromosikan Sekte Tang. Kemudian Sisi juga memberitahu jika Yuhao bergabung dengan Akademi Shrek pada usia 11 tahun atas rekomendasi Sekte Tang. Yang mana pada ujian pertama setelah masuk, Yuhao bersama 2 rekannya yaitu Wang Dong'er dan Xiao Xiao berhasil meraih juara pertama. Kemudian setelah itu, Yuhao mulai menunjukkan bakat luar biasanya, yang mana dia memiliki roh pelindung kembar dengan roh pelindung es ekstrim. Bahkan sekarang, Yuhao sudah mencapai level Doulu Roh. Serta Yuhao sudah 2 kali mewakili akademi dalam turnamen elit seluruh benua, yang mana keduanya Yuhao berperan sebagai master roh pengendali dan berhasil mempertahankan gelar juara. Serta sekaligus meraih gelar abadi sebagai salah satu dari 7 monster Shrek. Kemudian ada satu hal lagi yang paling dikenal semua orang, yaitu Yuhao adalah pendiri Menara Transmisi Roh, penemu bentuk roh, dan ketua kehormatan Menara Transmisi Roh, serta anggota termuda Pavilion Dewa Laut di sepanjang sejarah. Yang mana Yuhao ini adalah kebanggaan Akademi Shrek di Pavilion Dalam. Mendengar hal itu pun membuat semua peserta pria yang lainnya menjadi minder dibuatnya. Bahkan mereka berniat untuk pulang saja karena sosok sehebat Yuhao ini juga mengikuti Festival Takdir Dewa Laut. Di sini pun Xian Lin bertanya pada Tuan Xuanzi apakah baik memperkenalkan Yuhao seperti ini secara terbuka. Namun bagi Tuan Xuanzi, sudah saatnya semua orang mengenal dan memahami Yuhao dengan baik. Karena Yuhao sudah pasti akan menjadi pemimpin generasi berikutnya. Dan jika tidak, maka Yuhao akan bermalas-malasan dari kecil. Di sini pun Dekan Yan juga menyetujui itu karena dia melihat dari kecepatan kultivasi Yuhao, yang mana Yuhao bisa langsung meneruskan semuanya. Namun di sini Tuan Xuanzi merasa jika Dekan Yan juga mau bermalas-malasan. Sementara Yuhao meminta Sisi dan Bebe untuk tidak berlebihan seperti itu. Setelah itu pun Sisi mempersilahkan peserta wanita untuk mulai memilih. Di sini pun lagi-lagi semua orang dikejutkan karena semua murid wanita memilih Yuhao. Sementara Tuan Xuanzi dan para tetua Pavilion Dewa Laut seperti tidak terkejut dengan hal itu. Di sini pun Susansi tidak menyangka jika Yuhao ternyata lebih populer dari dirinya. Terlihat Yuhao pun berterima kasih atas kebaikan semua bidadari Dewa Laut yang telah memilih Yuhao. Namun Yuhao merasa jika dirinya tidak pantas menerima itu. Di sini Yuhao juga jujur jika sebenarnya dia tidak ingin mengikuti festival ini. Karena di dalam hati Yuhao sudah ada seseorang. Yang mana pada wanita itulah Yuhao akan terus mencintai tanpa ada penyesalan. Bahkan seumur hidupnya, Yuhao hanya akan mencintai wanita itu. Kemudian Yuhao memberitahu Bebe dan Sisi jika dirinya mengundurkan diri. Akan tetapi di sini Tang Wutong pun mulai buka suara. Dan di sini pun Wutong memohon satu hal kepada semua peserta wanita. Yang mana hari ini Wutong hadir di sini hanya demi satu orang. Maka dari itu, Wutong memohon agar peserta wanita lainnya memberikan kesempatan ini kepada Wutong. Terlihat semua orang pun terkejut mendengar hal itu. Di sini pun Wutong meminta maaf karena dia tahu jika ini tidak sesuai dengan peraturan dan tidak adil bagi yang lainnya. Akan tetapi terlihat jika semua orang pun malah memberikan tepuk tangan atas keberanian Tang Wutong tersebut.
Di sini pun terlihat jika mereka mulai menarik lagi tali itu dan hanya tinggal 3 orang yang masih memilih Yu Hao. 不公平，但我想说， Kemudian Sisi pun meminta agar 3 peserta wanita itu memberikan alasan kenapa mereka memilih Yu Hao. Kemudian di sini gadis bernama Baise yang adalah kaisar roh 6 cincin mengatakan jika dirinya mengagumi orang-orang kuat. Bahkan Baise sudah mendengar nama Yu Hao sebelum Yu Hao masuk ke pavilion dalam. Yang mana ternyata beberapa tahun kemudian Yu Hao jauh lebih hebat dan membuat Baise menyukai Yu Hao. Dan jika Yu Hao ingin bersama Baise, maka pertama-tama Yu Hao harus mengalahkan Baise. Sedangkan nanti, apakah Yu Hao memilihnya atau tidak, Baise tetap akan menantang Yu Hao. Mendengar itu pun Yu Hao heran, ini pernyataan cinta atau sekedar cari alasan untuk bertarung. Terlihat Baise pun kesal karena di sini Yu Hao mengatakan jika dirinya sedang tidak berminat bertarung hari ini. Kemudian gadis bernama Sutong yang adalah Sage roh 7 cincin pun maju. Yang menaruh pelindung Sutong ini adalah gadis salju. 首先得打得过我。 Dan melihat itu pun, Yu Hao serta Suenu dan Bingbing terlihat sangat terkejut. 队长，在进入内院之前， Dan pada Solen 2 episode 143, terlihat Yu Hao akan menghadapi Sutong ini karena Sutong sangat penasaran sekuat apa es ekstrim milik Yu Hao. Dan kemudian Yu Hao akan melihat palu Haotian muncul lagi saat Yu Hao melawan Tang Wutong. Dan itulah guys alur cerita Solen 2 episode 142 ini. Ternyata keberanian dan kesopanan Yu Hao ini malah menarik semua hati cewek ya. Bisa belajar sama Yu Hao nih buat kalian yang pengen ngedapatin hati wanita pujaan kalian. Dan apakah Yu Hao akan tahu jika ternyata Wutong dan Dong Er adalah orang yang sama? Kita tunggu saja dalam Solen 2 episode 143. Akhir kata, selamat menjalankan ibadah puasa dan see you next episode.